KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wahdina ilaika siratan mustaqim. Khudi fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengerjakan salat subuh pada pagi hari ini secara berjamaah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah bacaan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan kita sekarang masuk di surah yang kedua ya, dari juz yang ke-30 yakni surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at sebagaimana surah An-Naba ya, dia adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ya, sebelum hijrah. Sementara surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Allah katakan wan-nazi'ati gharqa. Jadi Allah bersumpah atas malaikat atau demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kata Allah. Wan-nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Maksudnya di sini adalah ada di antara malaikat yang ketika dia mencabut nyawa, maka dia cabut nyawa seorang anak Adam dengan cara yang keras, disebabkan karena keadaan mereka gitu ya. Wan-nashitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Iya, ini menunjukkan ikhwati fil azani Allah iyyakum, kematian seorang hamba satu dengan yang lainnya berbeda-beda ya. Ada yang susah dalam menghadapi kematian dan ada yang mudah ya, sesuai dengan keadaan amal seorang hamba tentunya. Dan kematian itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama malaikatnya, yakni malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Terkait sumpah, ikhwah azani Allah iyyakum, asalnya manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkehendak dan dia adalah maha segala-galanya, maka Allah boleh bersumpah atas nama apapun, termasuk di sini Allah bersumpah atas nama para malaikat ya. Kemudian kata Allah was-samihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, atau demi sesuatu yang telah turun dari langit dengan cepat. Ada yang mengatakan di sini adalah malaikat, dan ada yang mengatakan bahwa ini maksud di sini adalah bintang-bintang yang jatuh itu. Tapi dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala bahwa yang dimaksud dengan wasabihati sabha di sini, demi yang turun dengan cepat, itu adalah dia lebih cepat kepada keimanan dan kebenaran, kata beliau. Fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Terus Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama para malaikatnya di sini. Fasabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Kemudian fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang telah mengatur urusannya. Yauma tarjufur rajifa tatba'uha radifa. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam ini.
Sebagaimana kita tahu khotibul azan Allah yakum, bahwa nanti ketika datangnya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan merintahkan kepada malaikat peniup sangkakala untuk meniup sangkakalanya. Maka di saat itu guncanglah dunia, ya. Kemudian setelah ditiupan yang pertama, maka tadba'uhar radifa, akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ya, tiupan yang pertama ini akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Ada yang mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala itu ada 3 kali. Tiupan yang pertama adalah peringatan, yang mana ketika itu manusia akan terperanjat dan kaget dengan suara tiupan tadi itu. Kemudian tiupan kedua inilah tiupan yang menghancurkan, gitu. Kemudian setelah itu akan ada tiupan yang ketiga, yakni ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadba'uha ar-radifa qulubi yauma idzin, Allah mengatakan qulubi yauma idzin wajifah absaruha khasiyah. Pada hari itu hati-hati manusia itu akan sangat takut. Kemudian dikatakan bahwasanya absaruha khasiyah, pandangan-pandangan mereka akan tertunduk, gitu. Bagaimana tidak takut, ya? Sementara kalau manusia menghadapi bencana yang ada di dunia saja, banyak di antara mereka yang sudah ketakutan, ya. Ketika terjadi bencana semacam gempa bumi atau tsunami atau gunung meletus misalnya, atau yang semisal dengannya, waliyahudzubillah, kita bisa lihat bagaimana ketakutan manusia, ya. Pernah ada teman cerita bahwa ketika ada gempa dulu waktu di Sulawesi Tengah, sudah tahun berapa itu, ya, 2006 atau 2000 berapa gitu, saya lupa. Ketika ada gempa di sana, ya, dan ketika kampung itu atau kota itu diguncang oleh gempa ini, manusia semuanya berlarian keluar rumah dan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Teriakan takbir, tahlil di mana-mana menggema, gitu. Bahkan tidak jarang ada orang-orang non-Islam, ya, orang-orang Nasrani, mereka pun ikut menyebutkan kalimat ini, gitu, karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kalau gempa di dunia, ya, itu bencana di dunia. Yang mana ini bukanlah bencana di akhir zaman yang menyebabkan dunia seluruhnya ini hancur, yaitu ketika kiamat. Itu sudah membuat manusia ketakutan karenanya, gitu, ya. Maka dikatakan oleh Allah bahwasanya absaruha khasiyah, pandangan-pandangan manusia ketika itu tertunduk karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhira qalu tilka idzan karratun khasira fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bis-sahira. Ini adalah ucapan orang-orang kafir. Maka setelah melihat keadaan bumi yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata, ini orang-orang kafir ini, apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula, kata mereka. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Maka mereka berkata lagi, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan 1 kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi ini. Khadifil azan ya Allah yakum. Di awal dari surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan terjadinya tiupan sangkakala itu. Telah dimaklumi, ya, bahwa malaikat peniup sangkakala, siapa namanya? Israfil. Iya, malaikat peniup sangkakala. Sejak dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sangkakala untuk ditiup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejak saat itu malaikat Israfil telah meletakkan ujung trompet itu di mulutnya. Iya. Kemudian dia telah memasang kedua telinganya untuk mendengarkan perintah dan aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kedua matanya terus melihat ke arah langit, kalau dia khawatir kalau ya, dia akan terlewatkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatifillah bahwa malaikat peniup sangkakala itu telah siap kapanpun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu.
Maka benarlah sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seluruh makhluk Allah, ya, kecuali jin dan manusia, ketika mereka berada di hari Kamis malamnya, malam Jumat, maka mereka semuanya dalam kondisi ketakutan, gitu ya, kekhawatiran. Jangan-jangan besok akan ditiup sangkakala sebagaimana dikatakan Nabi bahwasanya kiamat itu akan terjadi hari Jumat, gitu. Karena malaikat peniup sangkakala telah siap untuk meniupnya. Iya. Dan ini adalah termasuk bagian dari keimanan kepada hari kiamat, kepada perkara yang gaib, di mana seorang hamba harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Setelah itu kemudian disebutkan bagaimana orang-orang kafir mereka mempertanyakan apakah benar manusia itu kalau sudah hancur jadi tulang belulang akan dihidupkan kembali, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya menghidupkan kembali bagi Allah itu hanya cukup dengan satu kali tiupan saja, maka mereka semuanya akan hidup. Ini pernah terjadi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Uzair, ya. Seorang yang saleh dari kalangan Bani Israel, ketika dia melewati Baitul Maqdis, ya, ketika dia melewati Palestina, ketika itu dalam kondisi hancur lebur karena kerusakan yang dilakukan oleh Bukhtanasar, ya, seorang raja yang sangat zalim ketika itu. Maka saat itulah dia mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan sesuatu yang telah hancur seperti ini, gitu. Kemudian fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan dia mati selama 100 tahun. Kemudian dia pun hidup kembali, gitu. Ketika dia dalam kondisi terbangun untuk yang kedua kalinya ini, dia melihat bahwasanya Allah katakan, lihatlah kepada ila himarika, ya, lihatlah kepada kepada keledaimu yang sudah tinggal tulang belulang itu. Kemudian lihatlah kepada makananmu yang belum basi, kata Allah, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan tulang belulang dari keledai tadi itu, kemudian diberdirikan, dikumpulkan hidup. Maka jadilah keledai yang hidup tanpa daging ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membungkus tulang-tulangnya dengan daging, kemudian dihidupkan kepadanya ruh, kemudian dia hidup kembali di hadapan Uzair. Maka saat itulah Uzair mengetahui bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang hancur itu mudah, gitu. Maka khontifil azan ya Allah iyyakum, maka ini adalah perkara gaib yang kita wajib untuk beriman dengannya. Kalau Allah Maha mampu untuk menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka bagi Allah menghidupkan kembali setelah manusia itu mati yang sebelumnya sudah ada kemudian menjadikan ada kembali, maka itu tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban seorang hamba adalah beriman dengan perkara ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dari setiap dosa-dosa kita dan menerima dari setiap amal soleh kita serta mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya nanti, amin. Mungkin ini ya yang dapat saya bacakan terlebih dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari dari kalamullah azza wa jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.